Garis besar di sini, dan video ini saya akan prediksi untuk One Piece chapter 1071. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, seperti biasa, selanjutnya video ini lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang masih menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Oke, kita di sini akan memprediksi nih, apa ya yang kira-kira akan terjadi di chapter 1071 nanti. Dimana ini akan menjadi chapter ilegal terakhir di tahun 2022, karena untuk legalnya seharusnya chapter ini rilis tanggal 7 Januari 2023 nanti. Jadi oke lah, kita akan langsung saja. Dan alasan kenapa saya rilis cukup cepat, karena biasanya untuk akhir tahun ini kita akan serasa 2 chapter dalam 1 minggu. Jadi nggak bakal jauh nih gapnya untuk rilis chapter 1071 ilegalnya dengan chapter 1070 yang baru rilis kemarin. Oke, jadi menurut saya chapter 1071 ini akan menjadi one hell of chapter yang benar-benar membuat kita dapat tenang dan greget, karena setelahnya kita bakal libur kurang lebih selama 3 minggu nih. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita harusnya libur 1 minggu setelah chapter 1070 kemarin, yang berarti 1071 harusnya rilis tanggal 7, dan setelah itu kita bakal libur lagi untuk chapter 1072 harusnya rilis tanggal 21 Januari nanti. Nah, karena chapter 1071 biasanya akan rilis jauh lebih cepat karena vibes akhir tahun yang tadi saya bilang, maka dari akhir tahun ini kita mendapatkan 1071 dan kita akan mendapatkan chapter 1072 nanti di tengah minggu kedua sampai minggu ketiga bulan Januari nanti. Tadi mana chapter 1070 lalu kemarin ditutup dengan CP0 plus Seraphim yang udah siap mengejar Mugiwara dan Vegapunk, dan daerah luar Kizaru pun sudah menjaga-jaga jika mereka berhasil meninggalkan Egghead, karena pulau tersebut punya Vegapunk, jadi lebih ke arah persiapan di luar lah. Nah, ngomong-ngomong, ada yang sadar nggak sih momen CP0 bersiap menyerang kayak gini? Jadi nge-reverse nih waktu Luffy sebelumnya nyerang balik di Pang Hazard juga, yang bahkan menurut saya sangat persis sekali. Di situ Luffy yang nyerang lab milik Caesar, dan di sini kebalik, mereka lah pihak pemerintahan dunia yang menyerang lab milik Vegapunk yang ada di pihak kita juga. Lalu apakah kita akan mendapatkan perspektif lain di mana Lucci yang berusaha mencari jalan masuk seperti Luffy, Smoker, dan yang sebelumnya? Ya, tentu saja tidak dong. Yang sejujurnya dengan ini, cara mereka keluar dengan selamat akan sangat-sangat sulit sekali, terutama jika mereka melakukan cara biasa, yaitu modal otot nabrak semuanya lah di depan secara langsung. Kayaknya menurut saya bakal sangat tidak mungkin mereka bisa lakukannya. Untuk CP0 bisalah mereka menghadangnya, tapi jika di lautan mereka harus bertemu dengan Admiral Kizaru dengan banyaknya kapal perang yang mengelilingi mereka. Untuk Tawasan Sunny nggak akan bisalah semudah itu menghindari mereka. Misal dia menggunakan Copdeber sekalipun untuk kabur, di situ ada Kizaru yang bakal ngejar dengan mudah di cahayanya juga kan. Nah, tapi apakah akhirnya nggak bakal kabur dan malah end begitu saja? Ya enggak juga. Ingat, di sini masih ada Vegapunk, sang ilmuwan jenius. Dia pasti tahu dan bakal menyiapkan segala hal untuk pengkaburan dirinya tersebut. Bahkan masih ada kelima satelit lainnya yang entah nih apakah semuanya bakal ikut ke kapal Luffy, atau nantinya Vegapunk bakal membawa kapal sendiri spesial buatannya yang mungkin lebih canggih juga, kita tidak tahu. Tapi dari cara Vegapunk berlagak sangat dark atau cukup jahat di chapter lalu, apa ada kemungkinan ya jika dia nantinya bakal menjadi jahat dan malah menjadi villain kita? Rasanya linear dan mudah banget nggak sih kalau plug Vegapunk tiba-tiba ngebantu mereka dan bahkan menceritakan semuanya dengan sangat mudah sekali. Yang entah nih apakah ada udang di balik batu dari apa yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk. Tapi satu yang saya pikirkan, dan mungkin ini adalah cara terbaik untuk mereka bisa kabur dari tempat ini, itu pun jika Vegapunk tidak mempunyai rencana matang, adalah dengan Bartholomew Kuma. Ya benar, dengan adanya Sentomaru plus Kizaru plus Kuma, ini akan persis seperti apa yang sudah kita prediksikan sebelumnya, mirip dengan Sabondi Archipelago. Tapi tentu saja nggak akan persis yang sama banget ya, karena Oda ini cuma suka menggunakan pola yang mirip, tapi eksekusinya akan sangat berbeda. Bahkan di sini saja Sentomaru berpihak kepada kita kan, dan Kizaru pun tidak tahu apakah bakal nunggu di luar atau akhirnya maksa masuk ke Pulau Egghead tersebut. Yang berarti tinggal Kuma nih yang terakhir yang kita lihat juga
ketika dia menghilang entah kemana. Apa mungkin dia bakal teleport dengan cukup cepat sampai ke Pulau Egghead? Ini pun saya cukup curiga tidak akan semudah itu, karena sebelumnya ketika dia melempar orang ke pulau-pulau lain itu butuh waktu 3 hari 3 malam untuk sampai. Dimana dari pulau Momoiro sebelumnya dan ke Egghead itu pun bisa dibilang cukup jauh, yang satu di Grand Line dan satu di New World. Tetapi apakah mungkin untuk user aslinya alias Kuma bakal lebih cepat untuk sampai? Ya sebenarnya bisa saja terjadi. Yang kemungkinan di sinilah kita akan melihat proses pematangan di lab atas alias Pang Record. Ya dengan sistem lab yang menurut saya sudah terkunci dengan sangat rapat dan sangat-sangat baik sekali. Bahkan kata-katanya adalah Past Lab has been fortified. Anjay, udah kayak Dota aja nih. Jadi untuk musuh saya yakin gak akan bisa nyerang, dan kita juga sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain karena sudah terkepung di segala sisi. Yang jika kita ingat di Pulau Sabondi Archipelago pun mirip persis seperti ini. Seluruh pihak angkatan laut sudah ada mengelilingi mereka semua, yang bisa dibilang bajak laut yang ada di pulau tersebut cukup terkepung juga. Dan akhirnya di situ Rayleigh dia minta selama 3 hari atau 3D untuk mengcoating kapalnya alias Tosen Sunny, yang akhirnya seperti kita tahu topi jerami ini malah ketemu 3 orang yang tadi, Kizaru, Sentomaru, dan juga Kuma. Dan akhirnya malah terlempar-lempar yang boom, muncullah time skip di 3D 2Y. Apakah akan terjadi hal itu lagi di arc ini? Mungkin di sini untuk Kuma sampai ke Pulau Egghead yang jika kemampuannya tadi sama, maka mungkin butuh 3 hari juga dia sampai ke Egghead dengan kemampuan teleport di Nikko Nikko no Mi-nya. Dan setelah sampai barulah pengkaburan paling mulus yang akan menghindari semua orang seperti Spinol dan Kizaru akan benar-benar terjadi. Dan dia akan melemparkan orang-orang ini ke pulau selanjutnya, yang entah kita masih belum tahu apakah akan dilempar ke Pulau Elbaf atau jangan-jangan satu pulau lain, yang mungkin ini akan menjadi seperti kata-kata Oda di Jam Pesta kemarin terkait adanya Battle Royale. Yang sejujurnya saya kepikiran apakah mungkin Elbaf untuk terjadi Battle Royale atau perang besar ini, atau jangan-jangan malah terjadinya di pulau tempat Law versus Kurohige. Karena bukankah nama pulaunya adalah Winner Island yang sangat mencurigakan? Mungkin nanti akan ada satu pemenang atau winner dari pulau tersebut, dan akhirnya perang pun benar-benar selesai di pulau itu. Tapi oke lah, untuk bahasa ini kayaknya akan kita bahas di video terpisah. Dimana opsi lain yang mungkin terjadi juga adalah tentang Babang Zoro kita. Ya di saat semua kru sibuk satu sama lain, Luffy melawan CP0, tim Sanji dengerin informasi yang sangat rahasia, Zoro malah bersantai sama Brook di kapal. Dan kita juga tahu kan Zoro adalah karakter favorit dari Oda juga, maka nggak akan aneh sih jika chapter ini akan tutup dengan aksi ikonik atau epic dari Babang Zoro kita. Yang entah sih apakah itu, apa mungkin ketika Kizaru benar-benar ke Egghead dia yang menghentikannya dan mengagetkannya lagi, entahlah. Untuk hal itu memang masih belum terpikirkan secara jelas. Ya tentang bahasan Zoro pun sudah pernah saya bahas lengkap di video prediksi lalu ya. Nah buat kalian juga yang bingung, kenapa sih dari tadi saya bilang chapter ini bakal epic lah, chapter itu bakal epic lah? Karena seperti yang pernah saya bilang juga, ini mungkin tambahan ya, bahwa chapter pertama di tiap tahun itu selalu luar biasa. Ya kenapa saya bilang awal tahun? Karena 1071 ini seperti yang sudah dikatakan berkali-kali di video ini, resmi awalnya awal tahun 2023. Karena beberapa contoh chapter luar biasa ini seperti 1036 lah yang terjadi tepat tahun lalu, yang seharusnya rilis di awal 2022. Itu adalah ketika Zoro menebas King dan menyebut dirinya sebagai King of Hell. Bahkan di sini juga kita mendapatkan informasi tentang Joy Boy dari Kaido dan King juga, yang wadaw itu gila banget nih satu chapter. Dan jika kita mundur satu chapter sebelum itu pun di 1035 yang menjadi penutup tahun secara resminya adalah saat momen Zoro dia menebas King, yang wah ini keren banget juga. Lalu tahun sebelumnya adalah di chapter 1000 saat Luffy sampai ke puncak Onigashima dan menghajar Kaido dengan Red Rock-nya sambil dia bilang akan menjadi Raja Bajak Laut. Dan satu chapter sebelumnya di 999, di sini kita melihat pembicaraan Yamato dan Esla yang ditutup dengan Big Mom dan Kaido yang sudah dua-duanya sampai di puncak dan mengincar One Piece. Dan mundur setahun lagi, yaitu di chapter 967 saat kisah Love Tale dikumandangkan di flashback Oden dan
dan Roger. Yang mundur satu chapter lagi 966 adalah saat yang sangat luar biasa juga ketika Roger beradu dengan Shirohige. Yang wah, ini benar-benar bikin otak pecah banget. Jadi chapter 1071 ini ibarat klimaksnya, dan chapter 1070 ibarat build up untuk klimaksnya di beberapa contoh di 3 tahun terakhir yang persis terjadi seperti itu. Makanya saya cukup yakin chapter 1071 ini akan menjadi chapter yang sangat gila. Nah, kira-kira kalau menurut kalian klimaks apa sih yang bagus untuk terjadi di chapter 1071? Jangan lupa pada cabut, ada desain spesial nih, edisi Nataru alias Natal dan Tahun Baru. Ya benar, desain ini didedikasikan untuk mantan admiral kita, Aokiji aka Kuzan. Dan di edisi spesial, kalian akan mendapatkan satu kaos oversize Kuzan. Ingat, oversize loh, model yang sedang kece parah untuk tingkatin status wibu kalian. Dimana kalian juga bakal mendapatkan stiker Luffy yang bisa ditempel dimanapun kalian mau, seperti laptop, HP, helm, pokoknya yang keren-keren inilah. Yang bahkan ada stiker DNM plus bookmark buku juga. Untuk harga normal semuanya ada di 230.000, tapi edisi spesial Nataru ini hanya 156.000 saja. Dimana yang spesial dengan Sencho kita alias Gomu. Nah, buat kalian yang pingin pemesanan bisa COD dan banyak gratis ongkir juga loh. Kalian bisa menggunakan Tokopedia, Shopee, atau WhatsApp. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Buat kalian yang merasa terhibur dan mendapatkan informasi yang menarik, kalian bisa support channel Filmnomi dengan klik super thanks di bawah video ini ya. Dan jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develo pamit, and I'll see you guys next time.